Ya, pemirsa, sejumlah tokoh purnawirawan TNI berkumpul di acara syukuran HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pebabri. Ya, mereka yang hadir di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Menhan Prabowo Subianto. Duduk dalam satu meja, SBY dan Prabowo terlihat akrab dan saling berbincang serta tertawa bersama. Acara syukuran HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pebabri digelar di Wisma Elang Laut Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Para purnawirawan ini memakai seragam batik yang sama. Dalam acara itu, SBY dan Prabowo duduk dalam satu lingkar meja yang telah disediakan. Keduanya pun tampak akrab dan duduk sebelahan. Para jenderal purnawirawan ini juga sempat foto bersama di depan panggung dan saling bergandengan tangan. Saat foto bersama itu, SBY dan Prabowo juga terlihat bersebelahan. Tidak hanya itu, ada juga momen nyanyi bersama para purnawirawan yang hadir. Lagi-lagi, SBY dan Prabowo tampak bersebelahan saat momen tersebut. Hal ini menarik dan jadi momen tak biasa, mengingat keduanya sama-sama merupakan petinggi partai politik yang berbeda. Menanggapi momen tersebut, Waketum Gerindra Habibur Rahman mengharapkan Demokrat dapat menjalin kerjasama politik dengan Gerindra di Pilpres 2024. Diketahui sejumlah tokoh purnawirawan TNI berkumpul di acara syukuran Pebabri. Selain SBY dan Prabowo, hadir di antaranya mantan Kepala BIN Hendro Priyono, mantan Menko Polhukam Wiranto, dan Ketua Umum Pebabri Agung Gumelar. Tim Liputan di Universe. Ya, pemirsa, lebih jauh kita akan membahas bersama Johnson Sitindaun, Wasekjen Partai Demokrat, dan juga Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami, Prof. Gun dan juga Bang Johnson. Saya mungkin ke Prof. Gun dulu nih, kalau melihat tadi ya, di tengah kondisi yang belum pasti arah koalisi Demokrat, tapi kalau kita lihat kemarin keakraban yang terjadi antara Pak SBY dan juga Pak Prabowo dalam acara Purnawirawan, keakraban tersebut bisakah ini sebagai sebuah simbol atau tanda atau memang cuma sebatas kehangatan saja antar Purnawirawan TNI? Anda melihatnya seperti apa, Prof. Gun? Iya, ini komunikasi politik yang menurut saya baik ya dan patut diapresiasi. Kenapa? Karena perjumpaan tokoh-tokoh senior purnawirawan itu penting untuk memberi impresi kepada khalayak, terlebih ini mendekati musim kontestasi. Kalau ditanya tadi apakah ini punya potensi ya untuk kemudian dimensi elektoralnya, terutama dalam proses kandidasi, pengusungan capres-cawapres, ini akan sangat bergantung pada dua hal ya. Pertama, komunikasi politik elit utama, yang kemudian elit utama ini dikerucutkan pada dua nama, yaitu Pak SBY dan tentu Pak Prabowo. Intensitas komunikasi pasca panggung depan atau pertemuan seperti ini itu akan menentukan hal yang kedua, yaitu soal kesepakatan politik ya menyangkut usungan, karena ini jeda waktunya tidak terlalu lama lagi, 10 Oktober, maka kemudian komunikasi politik yang kemudian pasti di dalamnya ada negosiasi harus mencapai yang disebutkan kesepakatan menyangkut tentu positioning partai, baik itu Gerindra dan Partai Demokrat. Kalau misalnya memang ya titik temunya ada, terutama dalam konteks ini adalah power sharing, sekaligus tentu titik temu dalam konteks bingkai kepentingan ya masing-masing kekuatan politik yang kemudian tentu punya interest yang awalnya berbeda, standpoint berbeda. Gerindra bagian dari pemerintahan dan Partai Demokrat kemarin di luar pemerintahan. Apakah kemudian untuk landscape politik ke depan, terutama 2024, itu ada simpul yang bisa menyatukan ya, terutama dalam konteks ini adalah benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang. Kira-kira begitu. Benefit ataupun tadi keuntungan untuk antara keduanya. Tapi kalau melihat dari terlepas dari kegiatan yang terjadi, tapi sebenarnya siapa yang sedang mendekati siapa sih kalau Anda melihatnya dari hal ini seperti itu?
Ya jelas ini kan aksi reaksi stimulus respon. Kalau Prabowo tentu dalam konteks ini sudah punya satu koalisi yang melampaui presidensial threshold ya. Tetapi kan itu baru proses kandidasi. Untuk memenangi kontestasi kan butuh komunikasi politik lintas kekuatan yang ruang jelajahnya diperluas, termasuk dengan potensi-potensi koalisi baru ya siapapun ya. Baik itu dalam konteks ini adalah kekuatan partai, tentu menguatkan koalisi yang sudah ada, atau mungkin juga kekuatan infrastruktur lain ya, seperti misalnya kekuatan-kekuatan interest group, pressure group, dan lain-lain. Tapi khusus untuk Partai Demokrat, saat ini kan posisi Partai Demokrat itu sedang dalam posisi yang tentu ya dilematis ya. Kenapa? Karena itu tidak berada dalam titik ideal seperti dalam konteks perencanaan awal ya, seperti misalnya bangunan koalisi perubahan yang sudah digadang-gadang itu menjadi bagian dari perahu politik Partai Demokrat ya. Tetapi kan ini kan sudah berubah ya konstelasinya, maka kemudian saya lihat pergerakan aktor utama baik Pak Ahy maupun Pak SBY sekarang kan tidak lagi dalam proses yang kemudian mengarah kepada koalisi yang diinisiasi oleh Partai Nasdem, dalam konteks ini Surya Paloh yang kemudian menjadi man behind the screen-nya begitu, tetapi lebih mengarah bandulnya sekarang apakah ke PDI Perjuangan atau ke Partai Gerindra, artinya ke Ganjar Pranowo atau Prabowo. Saya yakin sampai injury time proses ini akan ditimbang the best alternative to negotiate agreement-nya atau BATNA-nya. Kalau kemarin kan masih ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam konteks negosiasi, sekarang kan sudah mengarah ke the best alternatif. Partai Demokrat apakah kemudian berlabuh the best alternatifnya ke PDI Perjuangan atau the best alternatifnya ke Partai Gerindra, ini sangat ditentukan oleh isu, sangat ditentukan oleh komunikasi, momentum ya, sama kemudian stimulus respon dari mitra atau calon mitra yang kemudian diajak atau berpotensi menjadi mitra koalisi. Oke, baik. Ini coba kita tanyakan ke Bang Jansen. Kalau tadi ini tergantung dari momennya, tergantung juga bagaimana kita lihat tadi aktor utamanya udah saling ketemu nih dan menjalin keakraban kemarin. Apakah ini bisa juga menjadi sebuah momen antara Pak SBY dan juga Prabowo itu, ini bisa menjadi satu pintu masuk koalisi Indonesia Maju atau seperti apa nih Bang Jansen? Jadi pertama ya Eliza, kemarin itu adalah acara ulang tahun ke-64 Pepabrik. Tahu bahwa di Indonesia ini ada Hari Purnawirawan Nasional dan itu jatuh tanggal 12 September. Jadi sebelum saya tadi hadir di acara ini begitu, saya tadi berkomunikasi dengan staf pribadi Pak SBY. Saya tanya tadi latar belakang Pak SBY datang ke acara itu, begitulah dia. Ini biar jelas dulu ini. Ini fresh from the oven ini untuk berita satu nih. Jadi saya tanya tadi staf pribadi beliau, memang beberapa hari lalu Pak Agung Gumelar selaku ketua Pepabri itu datang ke Cikeas. Mengantarkan undangan begitulah, meminta Pak SBY untuk hadir di acara ini. Ini yang sekarang lagi muncul di tayangan berita satu ini. Itu kemudian Pak SBY hadir. Jadi di sana jumpalah dengan sahabat-sahabat rekan-rekan beliau, ya termasuk tentunya Pak Prabowo begitulah. Jadi sama sekali tidak ada tendensi pertemuan itu yang mengarah ke soal yang terkait dengan politik praktis. Jadi nggak ada yang spesial dong Bang, pertemuan kemarin? Tidak ada yang spesial berarti? Ya, kalau soal spesial kamu katakan ya, para jenderal-jenderal ini ketemu, para orang tua kita ini ketemu, ya itu spesial. Itu berbeda-beda pandangan politik, kemudian bisa guyup rukun jadi satu, duduk di atas meja, kan spesial itu. Soal apakah kemudian nanti misalnya ya dengan bertemunya Pak SBY dan Pak Prabowo ini ditindaklanjuti dengan kerjasama begitu ya, Demokrat berkoalisi dengan Pak Prabowo dengan teman-teman Gerindra, kita lihatlah. Yang pasti kalau soal koalisi ini ya, sebagaimana kemudian kemarin hasil ya rapat pleno kami di DPP beserta kemudian DPP bertanya,
ya ke seluruh ketua DPD kami hari Rabu kemarin, memang arahnya itu meminta kepada DPP untuk kemudian membangun komunikasi dengan koalisi Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Jadi di atas meja Partai Demokrat ya masih terbuka nih peluang untuk bergabung kepada dua koalisi ini. Yang sudah tertutup itu adalah Demokrat kembali mendukung ya dalam tanda kutip ya si mulut manis tetapi prakteknya pahit Mas Anies Baswedan. Kalau itu sudah tertutup itu. Karena Partai Demokrat sangat terluka dengan apa yang dilakukan oleh Mas Anies itu. Walaupun ada juga suara-suara yang meminta ke kita, ya kalau bisa, karena peluangnya juga ada katanya secara matematika politik begitu, Partai Demokrat membentuk koalisi atau poros keempat. Tapi rasanya secara praktik itu sulit lah gitu dia. Ini kan waktunya kan semakin pendek. Ini belum lagi kemarin kemudian KPU kan sudah mempercepat itu pendaftaran Pilpres tanggal 10 sampai 16 Oktober. Bang Jansen. Jadi Partai Demokrat hari ini dalam posisi yang realistis lah. Jadi kita sekarang sedang membangun komunikasi ya, bisa ke Pak Ganjar, bisa ke Pak Prabowo. Soal apa breaking news dari Partai Demokrat, kami berlabuh kemana, mari kita tunggu. Itu dia. Sekarang belum ada breaking news-nya untuk berita satu. Bang Jansen, tapi kan kita tahu waktunya sudah dipercepat nih. Jadi kan waktunya juga harus, nampaknya Demokrat juga harus mempercepat langkahnya untuk menentukan ke arah mana pastinya. Apakah tadi kalau Anda katakan terkait dengan ya ini bisa saja ke yang kanan atau ke yang kiri, tapi artinya apakah Demokrat sudah siap masuk ke koalisi manapun, meskipun di sini dikatakan bahwa AHY tidak menjadi cawapres, nggak apa-apa? Persis itu. Jadi apa yang muncul di media itu adalah resonansi yang terjadi di belakang, itu dia. Jadi kita tidak mungkin lagi bermain-main soal ini, itu dia. Karena waktunya kan sudah sangat pendek. Jadi itu makanya saya katakan tadi, di atas meja Demokrat hari ini ya, kedua peluang itu masih terbuka. Apakah ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo. Apalagi keduanya ya, secara sejarah elektoral pernah didukung oleh Partai Demokrat. 2019 yang lalu tentu publik sama-sama mencatat begitu kalau Partai Demokrat itu mendukung Pak Prabowo. Yang publik tidak tahu adalah 2018 kemarin di Pilgub Jawa Tengah ya, ketika Mas Ganjar maju ke periode keduanya, yang beberapa hari lalu baru saja beliau selesai tuntaskan begitu amanahnya itu, Partai Demokrat itu adalah pendukung Pak Ganjar untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah periode yang keduanya begitu. Jadi secara sejarah elektoral kedua kandidat ini punya kedekatan dengan Partai Demokrat. Tinggal kemudian pilihannya mau kemana, ya kita tunggu breaking news berikutnya. Apakah hilalnya sudah kelihatan? Mari kita tanya Profesor Gunggun, itu dia. Sebelum Prof Gunggun membahas terkait dengan hilalnya apakah sudah nampak atau tidak, saya sekali lagi ke Bang Jansen. Bang Jansen, ini kalau dilihat Andi Arief sempat mengatakan bahwa kantornya dekat dengan PDIP dan P3. Apakah ini kode keras sebenarnya yang disampaikan ini? Kalau itu kemarin, hari Rabu kemarin, saya butuh menjelaskan begitu. Setiap lahirnya konteks kalimatnya begitulah ya, lahirnya kenapa. Kalau itu sebenarnya hari Rabu lalu, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, Mas Ahy memanggil seluruh ketua DPD kami. Kemudian bubarnya cukup malam, ketua Bapilu kami, Bang Andi Arief itu di doorstop. Itu apa keputusan dari rapat dengan seluruh pimpinan DPD Demokrat Indonesia? Andi Arief mengatakan, kelihatannya nih kantor P3 dan PDIP ini dekat dengan kantor Demokrat. Faktanya memang begitu. Kantor Partai Demokrat itu diproklamasi 41, kantor teman-teman P3 dan PDIP itu ya mungkin sepelemparan batu lah. Kalau kita jalan kaki ke jalan Diponegoro yang di depannya itu tidak sampai 5 menit sudah sampai begitu dia. Apakah kedekatan begitu kantor ini ya akhirnya membuat kita menjadi semakin dekat kembali untuk berkoalisi ya, nantilah kita lihat itu. Karena apapun mekanisme keputusan untuk berkoalisi ini kan melalui forum rapat majelis tinggi kalau di Partai Demokrat. Jadi kami hari ini begitu para pengurus DPP ini membangun komunikasi, mengumpulkan informasi begitu untuk kemudian nanti disampaikan ke majelis tinggi agar keputusannya nanti
tokcer dan pas begitu. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, jangan terburu-buru kita. Baik. Kalau kata Pak Jokowi kemarin, ojo ke susu. Ojo ke susu. Oke, baik. Prof Gun, kalau kata tadi Bang Jansen bilang bahwa pertemuan yang kemarin tidak ada yang spesial. Tapi kalau kita dengarkan dari tadi nih, apa yang dikatakan oleh Bang Jansen, nama Ganjar terus disebut. Apa juga ini nampaknya hilalnya sudah terlihat menurut Anda, Prof Gun? Seperti apa nih? Kalau saya lihat secara psikopolitis ya, dalam konteks komunikasi yang dibangun pasca perubahan landscape koalisi partai politik ya, terutama setelah deklarasi Anies dan Gus Muhaimin maksud saya, itu saya lihat posisi Partai Demokrat lebih punya kans mendekat dengan PDI Perjuangan ya, dengan catatan ada proses yang kemudian terfasilitasi, terutama komunikasi politik intens ya dari Pak SBY dengan Ibu Mega. Di situ kata kuncinya. Tetapi kalau kita lihat potensi paling besar bergabung dengan PDI Perjuangan itu menurut saya karena kalau kita lihat di koalisi PDI Perjuangan ya itu kan bergabung yang partai yang ada di parlemen sekarang itu P3 dan tidak terlalu sesak ya dalam konteks misalnya agak berbeda dengan kalau kita perhatikan posisi koalisi di Gerindra, di situ ada Golkar ya dan Partai Amanat Nasional, sehingga dari sisi pertimbangan benefit of office ke depan kalau dalam pendekatan yang disebut dengan struktur peluang atau opportunity structure perspective, itu saya melihat potensi menjadi jauh lebih reasonable ketika misalnya Partai Demokrat itu bergabung dengan PDI Perjuangan. Dengan catatan bisa melampaui yang disebut dengan barrier atau hambatan politik, ya, hambatan psikopolitik antara hubungan Pak SBY dengan Bu Mega. Nah, kalaupun pertemuan kemarin ada, ya, saya yakin itu bukan pertemuan biasa. Artinya pertemuan para jenderal itu selalu punya dimensi komunikasi politik. Dimensi komunikasi politik yang paling nyata dalam pertemuan aktor yang turut ya bermain dalam konteks panggung elektoral itu selalu punya yang disebut dengan dimensi memengaruhi lingkungan politik, to influence the political environment. Jadi rasa-rasanya pertemuan itu bukan semata-mata ditunjukkan kepada khalayak tanpa intensi, tanpa niat, tanpa tujuan. Bahwa ini belum sampai seperti Bang Jansen tadi sampaikan, belum tentu dimaknai dalam konteks koalisi, iya. Tetapi ini adalah langkah bagian dari memperbesar area atau probabilitas komunikasi politik untuk kemudian membangun alternatif-alternatif di luar koalisi perubahan yang kemarin tentu Partai Demokrat dalam tanda petik tersakiti begitu. Nah, saya melihat bahwa ini dimensinya dimensi komunikasi politik elit, makanya Pak SBY hadir dan banyak sekali jenderal-jenderal di situ hadir, purnawirawan, dan biasanya ada orkestrasi memang suara dari barisan para purnawirawan di setiap ya kontestasi elektoral, dan itu menjadi masukan bagi kekuatan-kekuatan real politik dalam pengusungan. Jadi tidak menutup kemungkinan selalu ada dimensi yang terselip dalam pertemuan meskipun misalnya rileks dan tidak secara khusus membincang soal politik elektoral, tapi kita ingat salah satu halayak kunci dalam kontestasi di Indonesia pasca reformasi dan pilpres pertama langsung 2004 itu adalah militer atau mantan petinggi militer yang kemudian punya akar pada kekuatan real politik gitu. Jadi menurut saya harus dibaca ya, misalnya Pak Hendro di situ, ya kan ada Pak Prabowo di situ, ya kan ada Pak Agung, ada jenderal-jenderal lain. Maksud saya ini tentu bukan semata-mata kangen-kangenan, ini juga ada dimensi negosiasinya yang itu tentu salurannya bisa ke dua bandul politik yang sekarang tersedia bagi Partai Demokrat. Ya, dua bandul itu siapa? Ya tentu adalah bandul PDI Perjuangan dalam konteks ini Ganjar Pranowo dan bandul Gerindra dalam konteks ini adalah Pak Prabowo gitu. Oke, baik. Mungkin terakhir saya ke Bang Jansen. Bang Jansen, kalau tadi Prof Gun bilang bahwa mungkin karena di sananya sesak nih, jadi akhirnya mungkin ya lebih memilih PDIP tadi yang kantornya lebih dekat. Mungkin selemparan batu yang dikatakan oleh Bang Jansen tadi, benar nggak nih?
Itu makanya yang bisa saya sampaikan adalah ya DPP Demokrat hari ini ya sedang melakukan komunikasi, ya, sedang membuka dalam tanda kutip hubungan diplomatik kembali begitulah. Pasca kemudian runtuh dan bubarnya koalisi kami kemarin bersama Mas Anies itu. Soal apa hasil dari komunikasi itu ya nanti kita tunggu bersama-sama. Nah, yang pasti kalau nanti hasilnya keluar, yang pertama akan kita kabari adalah berita satu. Ya. Itu dia. Kita tunggu ya, Bang. Tunggu tanggal mainnya. Kapan, Bang, kira-kira, Bang? Tunggu tanggal mainnya. Ada akhir bulan ini kah atau awal bulan depan kira-kira, Bang? Kalau harapan kami begitu ya, sebagaimana teman-teman lihat ini, di belakang ini kan ada cukup banyak kader Partai Demokrat. Saya sekarang lagi ada di sebuah tempat di mana Partai Demokrat lagi melakukan BIMTEK begitu. Sesungguhnya rencana kami kemarin, pasca BIMTEK ini kami akan melakukan Rapimnas. Di luar bayangan kami kemudian koalisi perubahan runtuh begitu. Sebenarnya di Rapimnas besok ini, seluruh anggota DPRD, Partai Demokrat dan RI itu dikumpulkan di sebuah tempat yang sama. Mas Anies rencananya nanti akan berpidato di situ rencananya. Namun kami tunda, karena kan koalisi itu runtuh. Ini kan bulan September ini kan bulan kelahiran Partai Demokrat dan bulan kelahiran Pak SBY begitu. Agenda kami di DPP adalah paling lama akhir bulan ini kami harus melakukan Rapimnas. Itu harapan kami di situ nanti Partai Demokrat sudah menentukan pilihan. Baik. Siapa kandidat calon presiden akan kami dukung. Kemudian kami bawa forum Rapimnas begitu dan mereka langsung berjumpa dengan struktur Partai Demokrat se-Indonesia, termasuk kemudian anggota DPR kami di seluruh kabupaten di Indonesia ini begitu. Sehingga bondingnya itu, chemistry-nya langsung nyambung. Baik. Karena kan pendek sekali nanti itu. Sampai nanti kemudian pemilu tanggal 14 Februari. Baik. Jadi yang bisa saya sampaikan itu secara timeline. Semoga sebelum habis September ini ya, kami akan membuat bulan ini kembali menjadi September ceria begitu. Kita karena ini tunggu. memang bulan lahirnya Partai Demokrat. Oke, mungkin hadiah untuk ulang tahun Pak SBY ya. Kita tunggu di September ceria ini siapa yang Demokrat akan bergabung kemana. Terima kasih Bang Johnson, terima kasih Prof. Gun Gun telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama.